Oke guys, kita lihat guys. Sekarang barang, petugas, karyawan itu namanya tabel induk. Bisa ngikutin? Sementara konsumen juga tabel induk. Yang mana yang bejur? Karyawan atau petugas atau konsumen? Karyawan kagak pakai. Atau yang pakai yang mana? Petugas ya, buang jauh-jauh. Jadi 1, 2, 3. Ini sebenarnya tabel transaksi ya. Ini bukan tabel induk, tapi ini tabel transaksi. Jadi kita fokus ke sini dulu, kita buat. Sekarang masuk ke developer Visual Basic. Masuk seperti ini. Kemudian kita import. Klik kanan, import yang kita tadi export. Kita masukkan ini. Open. Klik masukkan import lagi. Masukkan ini baru open. Maka muncullah seperti ini. Otomatis. Sama rumus-rumusnya tercopy. Ya, aku kan makin hari makin mudah. Yang pertama aja susah. Oke, lanjut. Ini kita sesuaikan buku karyawan. Cuman dia ranknya tadi di sini mulai dari B8. Jadi semua kita pastekan ke B8. Oke bosku, ini kita pindahkan ke B8. Oke, kita kasih Phantom. Kemudian petugas kita masukkan ke B8, kita kasih Phantom. Phantomnya di B7. Konsum. Nanti kita baikin. Berpengaruh lah. Jadi kita kalau mengubah rumusnya, ini kita kunci dulu gini. Nah, baru kita save dulu biar tidak hilang. Masuk Visual Basic. Ya, baru di sini yang rumus-rumus sebelumnya ini barang ya. Yang nih B4 ini ya. Langsung kita Ctrl H. Nah, kita blok kayak gini ya. Ctrl H. Tinggal kita ganti di sini B7. Baru replace all. Udah terganti semuanya, nggak usah capek-capek. Semua rumusnya. Jadi nggak otomatis. Nah, ini juga. Ini kan semuanya mulai dari B4 ya. Kita Ctrl H. Baru replace all. Oke. Nah, begitu ceritanya. Tapi ini kita nggak fokus ke sini. Kita mau fokus apa yang ke sini. Karena jadwal dokter prakteknya takut lambat. Bisa sejam 2 jam baik gigiku. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kita sesuaikan ini barang, petugas, konsumen. Kita sesuaikan di ini aja. Form ini nggak perlu. Ini cuma menampilkan data. Dan coding rumus otomatisnya ini. Nggak perlu nih. Kita fokus ke sini aja dulu ya. Nih, anggota. Anggota mau kita ganti apa bosku? Konsumen atau barang? Petugas, karyawan. Ya, yang barang aja sudah ya. Anggota OPT kita ganti jadi namanya barang OPT. Double klik dulu ini. Biar fokus ke sini anggota, baru blok Ctrl H kita ganti namanya barang. Oke. Baru replace all. Baru oke, terganti. Oke. Kemudian jangan lupa fokus lagi ke sini, baru kita ganti di sininya barang. Kemudian captionnya kita ganti barang. Barangku ada 5. Saleh. Debak, pahami aku. Debak itu artinya pahami aku. Kalau buku kita ganti apa? Petugas ya. Oke, buku kita ganti petugas. Ctrl H. Buku kita ganti petugas. Oke Google. Replace all. Nih, HP ku bunyi. Oke Google ya. Nah, yang tadi sudah terganti ya. Sudah terganti buku. Nah, matikan dulu wifi-nya. Dah. Mas saya pakai VPN sekarang.
cepat buka YouTube. Karyawan, petugas. Ini sampai mana gua lupa nih. Oke, karyawan kita ganti apa tadi? Petugas. Karyawan ganti apa? Ih, kan beleng-beleng kan? Nah, barang ya. Kemudian petugas, ganti petugas ya. Karyawan ini konsumen. Ini karyawan kita ganti konsumen. Kontrol H. Kita ganti konsumen. Ayo, jangan terlalu bahagia dalam hidup ini. Sama dalam sebuah hubungan, harus ada naik turunnya. Kalau datar aja, sudah. Nggak bakal dirindukan kamu kalau datar aja. Oke, lanjut. Biarkan aku berjuang mengajari kalian. Muhaikam. Nah, kita lanjutkan. Buku kita ganti di sini buku tadi apa? Petugas. Nah, logatku jadi logat Sunda padahal mau pakai logat Betawi. Nah, petugas. Baru di sini kita ganti barang. Apa tadi? Karya? Konsumen. Konsumen. Salah. Oke. Sheet konsumen. Nah, ini sudah ngeling semuanya. Coba kita jalankan. Barang, petugas lari ke petugas ininya ya. Konsumen ininya lari ke konsumen ya. Coba kita proses barang. Muncul semua kan? Selesai, kembali lagi. Petugas proses muncul semua. Konsumen proses muncul semua. Ya kan? Sekarang untuk data tertentu ini belum terganti. Nih. Yang kita butuhkan cuman kode, nama, satuan, jumlah, harga total. Mai semangatnya. Sayang benar aku sama kamu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini mau kita sesuaikan. Ini kita naikkan ke atas lagi. Nah, ini baru kita ganti. Ini mengganti di sini. Ini sebenarnya ini label 1, label 2, label 3 sampai label 10. Ini namanya textbox 1, textbox 2. Menggantinya kita tidak bermain-main di sini. Menggantinya pakai rumus Visual Basic. Ketik barang, di sini ada set fit barang ya. Klik Ctrl H atau Ctrl F, kita cari. F itu artinya pena. Find next. Nah, muncul ini. Set fit barang. Set fit konsumen. Set fit petugas. Kita ganti label-label captionnya di sini. Dan posisinya yang mana dihilangkan, yang mana dimunculkan. Oke, julak. Nih. Masa internet terus. Oke, label 1 caption kita ganti namanya kode. Muha awak tegak kode. Baru di sini nama. Baru di sini satuan. Siapa Mary? Siapa gerang orang Kutai di sini? Siapa yang saya ngomong tadi tuh? Pena terus tuh. Kekutayan. Nanti kamu nikah pakai baju adat Kutai. Nah, ini yang label caption coba kita ganti ya. Nah, ketika ini dipilih sudah berubah nih ya. Cuman yang ini kan mau kita hilangkan ya. Nah, ini kita visible-kan aja bosku. Ctrl F, Ctrl Find. Nah, ini kita visible-kan atau kita ganti namanya.
Ini kita hilangkan, kita kasih petik-petik biar captionnya kosong ya. Yang labelnya captionnya kosong. Kemudian dari label 7, visible-nya kita false-kan. Dari label 7. Paham maksudnya? Tidak. Hah? Nggak masuk? Oke, biar ku masukkan. Play. Fokus. Data tertentu. Nah, ini kan hilang sudah ya? Hah? Hilang kan? Nah, ini mau kita hilangkan nih. 10, 9, 7, sama 8. Mau kita hilangkan. Visible-nya kita false-kan. Paham maksudku? Oke. Ini, label 7. Tadi ini kita ganti false. Ya. 10, kita ganti false. Kemudian kita ganti false. False itu artinya tidak aktif. True itu artinya iya. Nah, jadi ketika ini tidak kelihatan. Ketinggalan sebuting. Oke. Label text box 7. Sebuting ketinggalan. Label 7 apa tadi? Text box 7 ya. Kok label 10 visible-nya? Ini tidak apa-apa kita false-kan sih sebenarnya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Kemudian text box 7-nya ini kita copy. Ctrl C, Ctrl V, 7. Nah, ini kita jalankan jadi kagak kelihatan. Oke. Nah, ini main logika. Lanjut? Masih tahan? Masih tahan kah? Atau break dulu? Karena kalau nge-gym tuh harus ada masa breaknya biar jadi otot. Begitu juga percintaanmu. Stop dulu aku ngubungi pena. Oke, lanjut. Nah, di sini P tugas kita rubah P tugas ya. Nah, shift P petugas Ctrl H. Find next. Nah, langsung kita arahkan ke sini. Kode petugas kita buka P tugas. Kita mulai dari NIP, nama, alamat, sama JBTN. NIP, nama, alamat, sama jabatan. Konsumen hapus ya. Hapus. Ya. Ini kita kosongin aja. Ya kan? Kita kosongin aja. Yang ada sampai label 4. Jadi sampai label berapa tuh ya? Habis 4, 5. Berarti visible-nya mulai dari label 5 kita false-kan. Paham maksudku? Paham apa enggak? Enggak paham enggak apa-apa. 3 ya. Ctrl C, Ctrl V. Di sini 5, di sini 6, di sini tuh 7. Nanti kamu ngambil aplikasi lagi. Bertahanlah. Kalau ngambil teori enggak apa-apa, karena aku dosen teori juga. Tapi enggak akan aku bimbing kamu. Kita copy. Gampang. Nanti ya, selesaikan dulu tadi. Berapa tadi? Harusnya dari 5 ya? 5, 6, baru 7. Kita false, jadi kagak kelihatan. Nah, petugas muncul ya? Tuh, barang, data tertentu. Nah, berubah-ubah kan? Tinggal konsumen. Konsumen bisa kamu rubah atau mau kucukupkan atau mau kuselesaikan ini? Selesaikan. Kita selesaikan konsumen, set field konsumen, Ctrl F. Find next. Nah, set field konsumen kita sesuaikan di sini bosku. Konsumen kah apa tadi ya? ID cus, nama cus, alamat cus, HP cus. Oke. Lanjut. Ini ID cus. Nama
konsumen. Alamat konsumen. HP konsumen. Sudah? Nah, karena ini sama, mulai dari label 4, daripada kita capek berpikir, ini kita copy yang sudah kita buat. Mana tadi ya? Iya kah? Ini kode barang, ini konsumen. Dari ini dong, dari ini petugas nih ya. Ih, pusing kepalaku ih. Berarti kalau labelnya sampai 4, kelanjutannya non visible ya, Pak? Dari 5. Konsumen mana konsumen? Itu konsumen. Kenapa aku ganti tadi ya? Betul aja ya? Coba aja pusing kepalaku. Nggak konsen aku nah, gara-gara pena. Oh iya betul sudah. Betul ya? Konsumen, petugas. Nah, tugas kalian salin ulang ini. Dari aplikasi Perpus, pindahkan ke tempat kalian. Jadikan kuis harian 1. Kuis harian 1. Makanya konsen pen. Kamu itu.